Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Atmosfer kecanggungan terasa di kamar hotel bintang biasa tersebut. Bagaimana tidak, Garda yang habis mandi berjalan dengan santainya mendekati Sophie. Pria itu kemudian bertanya, apa Sophie mau mandi? Karena pasti tubuhnya lengket. Meski dingin, mereka habis perjalanan jauh. Kalau mandi, mungkin tubuh akan kembali segar, pikir Garda. Mandilah, titah Garda. Sophie langsung menggeleng. Untuk apa ia mandi? Hujan begitu deras, hawa di dalam kamar juga terasa amat dingin. Ya sudah, ujar Garda kemudian. Pria itu kemudian mengambil baju ganti dan kembali ke kamar mandi untuk ganti pakaian. Sementara itu, Sophie masih terpaku. Ia kemudian memilih merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ada rasa canggung yang menyeruak, apalagi aroma sabun dan sampo yang Garda pakai barusan, membuat pikirannya traveling kemana-mana. Beberapa saat kemudian, karena rasa kantuk menyerang, akhirnya Sophie pun tertidur. Begitu juga dengan suaminya. Pria itu juga nampak lelah. Ia lantas langsung merebahkan tubuhnya di samping Sophie. Hujan di luar sangat deras sepanjang malam. Petir juga tidak henti-hentinya bersahutan. Duar! Sophie yang tidur kaget, apalagi petir kembali menggelegar. Duar! Lagi lebih keras suara petir berikutnya, membuat Sophie refleks memeluk tubuh Garda karena ngeri. Masih malam, tidurlah lagi. Garda menutup matanya lagi karena sempat terbangun akibat suara petir. Aku takut, kata Sophie. Tidurlah, titah Garda. Bagaimana bisa tidur? Batinnya. Ya Tuhan, kenapa aku jadi konslet begini? Sophie meratap, memarahi dirinya sendiri dalam hati. Mengapa kini ia malah sempat-sempatnya berdebar dalam pelukan hangat pria itu? Duar! Kali ini petir menyambar dengan keras, membuat Sophie tersentak. Tanpa sadar, tangannya mencengkram tubuh suaminya. Tidak apa-apa. Garda yang tahu bahwa istrinya sedang ketakutan mencoba menenangkan Sophie karena sama-sama masih diliputi rasa kantuk. Akhirnya mereka pun tidur, hanya tidur. Pagi hari, mata Garda mengerjap, kemudian diliriknya Sophie masih lelap dalam pelukannya. Terdengar dengkuran halus yang berirama, tapi lama-lama ia merasa kesemutan, membuat ia bergeser sedikit. Namun hal itu malah membuat Sophie terbangun. Kaget karena tidur memeluk tubuh atletis itu, dengan canggung Sophie menarik diri, merasa malu. Beberapa saat kemudian keduanya sudah terlihat rapi. Garda bahkan sudah check out beberapa saat lalu. Kini mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota. Sepanjang jalan, Sophie malah tertidur karena hampir membentur jendela. Akhirnya Garda merelakan bahunya untuk bersandar. Wajahnya masih saja dingin, entah apa yang ada di kepala pria itu. Berjam-jam sudah berlalu, akhirnya mereka sampai di sebuah hunian yang besar tapi terlihat sangat sepi. Hanya ada penjaga dengan wajah-wajah serius. Mungkin Sophie terlalu lelah. Begitu keluar dari mobil, ia merebahkan tubuhnya di atas sofa. Perjalanan panjang membuat tubuhnya terasa kaku. Masuk ke kamar, istirahat di dalam sana. Suara Garda membuat Sophie langsung duduk. Kamar mana? Mana ia tahu mana kamar suaminya. Ini bukan rumah mertuanya seperti waktu itu. Seolah mengerti tatapan Sophie, Garda langsung melangkah mendahului wanita itu.
"Ini kamarku," ucap Garda membuka sebuah kamar dengan menekan sandi terlebih dahulu, membuat Sophie masam. "Bukannya aku penasaran, hanya saja apa sandinya? Aku takut bila tidak bisa keluar," ucap Sophie jujur. Garda kemudian mengeluarkan bolpen dari sakunya. Ia menarik tangan Sophie dan menulis di telapak tangan istrinya. Dahi Sophie berkerut. Apa ia salah lihat? Mau bertanya lagi, keburu ponsel Garda berbunyi. Alhasil ia kembali ditinggal. Sophie pun ke kamar sendirian. Ia kemudian berbaring menikmati ranjang empuk yang lembut tersebut. Saat ia memejamkan mata, terdengar derap langkah yang semakin mendekat. Panik, Sophie langsung bergegas bangkit. "Teruskan saja, aku hanya mengambil berkas." Garda muncul, berjalan ke samping lemari. Ia merunduk, membuka berangkas. Dari atas ranjang, Sophie hanya melirik. "Istirahatlah," seru pria itu. Ia sudah berdiri lagi sembari membawa sebuah dokumen di tangan. "Mau kemana?" Tiba-tiba pertanyaan itu keluar begitu saja. "Ada urusan, mungkin aku akan kembali nanti malam." Wajah Sophie langsung masam ketika melihat Garda menghilang dari pandangan. Selepas pria itu pergi, kini Sophie bingung, mau tidur tapi tidak merasa kantuk lagi. Kemana dia? Sudah jam 1, belum pulang. Sophie mondar-mandir seperti setrikaan. Ia kesal karena tidak bisa tidur gara-gara kepikiran suaminya. Dan ketika terdengar deru mobil di halaman depan, tanpa sadar ia menjadi antusias. "Ya ampun, ada apa denganku?" Sophie heran menanti kedatangan Garda, malah seperti menanti pacar. Ia merasa ada yang salah dengan isi kepalanya. Tap tap tap, klek. "Belum tidur?" Sophie menggeleng ketika pria itu masuk dan menatapnya. "Kenapa? Apa kau tidak nyaman di rumah ini?" tanya Garda sambil melonggarkan dasi. "Rumah ini terlalu sepi," celetuk Sophie. "Aku memang suka sepi," balas Garda. Pria itu kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, Garda merebahkan tubuhnya di sisi Sophie yang sudah lelap. Begitulah malam-malam mereka berlalu begitu saja. Sejak Garda mengendus keberadaan Amelia, ia jadi dingin pada Sophie. Seminggu kemudian, Sophie nampak termenung sarapan seorang diri. Garda ada meeting pagi, jadi ia pun makan sendiri. Ia juga merasa aneh dengan sikap Garda akhir-akhir ini. Pria itu, pria yang selalu menindas dan memaksanya, kenapa seminggu ini terlihat begitu tenang, selalu pulang telat, dan sepertinya semakin aneh saja. Bosan, ia pun minta izin ke rumah orang tuanya. Aneh sekali, tanpa meminta-minta, Garda mengizinkan begitu saja saat Sophie izin lewat telepon. Dari sini Sophie semakin curiga. Ia merasa sejak dari villa suaminya jadi aneh. Jam makan siang, Mama memaksa Sophie mengantar makanan ke kantor. "Mah, memangnya lagi sekolah?" "Enggak," tolak Sophie. "Aduh Sophie, udah pokoknya antar ke tempat suamimu. Dia pasti senang kamu kirim makanan. Ini Mama masak spesial buat mantu Mama," bujuk Mama. "Enggak, Mah." Mama menghela nafas panjang, kemudian meletakkan kotak makanan di pangkuan Sophie. "Kamu gak kasihan? Mama capek-capek masak buat kalian. Anter ya," rayu Mama. Alhasil, Sophie pun ke kantor. Lagian dia juga tahu alamat suaminya. Dengan menggunakan mobil lamanya yang masih ada di rumah sang mama, Sophie pun menuju kantor Rajasa Group. Setelah menempuh perjalanan setengah jam lebih,
Akhirnya ia sampai di perusahaan. Ia belum masuk area parkir, tapi malah melihat mobil Garda meninggalkan perusahaan. Itu mobilnya kan? Mau kemana? Mendadak ia kepo. Sophie pun membuntuti dari belakang. Ia terus mengamati mobil milik suaminya. Jangan sampai kehilangan jejak. Ternyata mobil itu berhenti di sebuah kafe. Apa mau makan siang? Seketika Sophie keluar dari mobil. Ia membawa kotak makanan yang sudah mamanya siapkan. Mubazir kalau tidak dimakan. Sambil tersenyum geli, ia berjalan masuk menuju kafe. Duduk di mana ya dia? Sophie memindai seluruh ruangan kafe. Dilihatnya Garda berjalan ke salah satu meja. Nah, itu dia. Tap, tap, tap. Sophie berjalan mendekat suaminya. Surprise, seru Sophie, langsung duduk di salah satu kursi kosong. Namun matanya kemudian menatap sebuah tas yang ada di sebelahnya, sebuah tas wanita.